selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di episode terbaru dari Pathway Stories Alumni Talks, Real Stories, Real Success, dan Real Impact. Hari ini aku Imut Listia barengan sama salah satu alumni Institut Teknologi Nasional yang keren banget dan tentunya menginspirasi. Dan hari ini judul podcast kita adalah Sistem Informasi dan Dunia Perbankan. Cocok nggak sih? Karena hari ini kita bersama dari alumni jurusan Sistem Informasi tahun 2018 yang sekarang berkiprah di dunia perbankan. Selamat siang Kang Gamas. Siang. Boleh diperkenalkan nama panjangnya? Ya, perkenalkan nama saya Gamas Bruy Lautan. Kebetulan saya dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2018. 2018. Iya. Berarti lulusnya baru ya. Iya. Cukup segar gitu. Iya, iya benar. 22 ya? 2 tahun lalu. 2 tahun Dari sekarang. lalu. Iya, itu. Lulus dan sekarang sudah mulai berkarir gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita taunya kan kebanyakan itu adalah teknik informatika gitu ya kan. Iya. Nah, sebenarnya bedanya teknik informatika sama sistem informasi itu apa sih? Oke. Emang pada zaman sekarang ya, kayak kita nggak bisa pungkiri bahwa teknologi itu deres banget gitu ya. Terus kayak banyak jurusan-jurusan muncul tuh kayak informatika, sistem informasi. Tapi biasa orang kayak, aduh apa sih bedanya gitu. Nah, kalau di sistem informasi sendiri, waktu yang aku pelajari dulu di waktu kuliah ya, itu kayak kita selain belajar tentang informatika, cara buat bikin coding dan lain sebagainya, tapi juga kita dididik buat gimana sih cara ngedesain suatu sistem itu. Kayak kita bisa ngebikin sistem by coding, tapi apa sih panduannya gitu, gimana sih kita cara bisa bikin coding itu tapi kita nggak tahu desainnya itu kayak gimana. Kayak misalnya ngebangun suatu rumah gitu, kita kan ngebangun rumah tapi desainnya mau kayak gimana gitu, bentuknya kayak gimana. Nah, sebenarnya sistem informasi lebih banyak cenderung menjembatani gimana sih cara mendesainnya, dari arsitekturnya, dari segi security dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti kalau misalnya pembeda utamanya adalah kalau di sistem informasi lebih belajar ada desain-desainnya dan nggak full coding gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya di dunia kerja nih, apakah lapangan kerjanya atau mungkin jabatan posisinya ada yang spesifik cuman bisa dimasukin sama sistem informasi atau enggak sih, Kang? Oke, itu menarik, pertanyaan menarik. Nah, kebanyakan untuk di sistem informasi itu kita lebih banyak untuk menganalisis suatu project. Biasanya kita menjadi project owner ataupun project analis untuk suatu proyek, di mana kita mendesain, kita membuat nih bentuk grand design awal dari si aplikasi mau dibawa kemana sebenarnya. Kita misalnya aplikasi, fiturnya ABCDFG, scope-nya itu seperti apa. Nah, itu biasanya kita lebih banyak tuh terjun ke dalam hal-hal seperti tersebut. Berarti lebih ke grand design ya dibanding si codingan-codingannya gitu. Iya. Nggak terlalu into ke codingannya gitu Oke, ya. ya. Tapi kita juga belajar codingan, ya. Kita juga harus bisa gitu. Kita harus bisa codingan tuh seperti apa sih. Jadi kita kayak misalnya contoh, ada perusahaan yang pengen bikin aplikasi ABCDEFG. Nanti kan perusahaan sebenarnya orang awam nggak tahu apa sih, susah nggak ya gitu. Apakah susah nggak sih bikin aplikasi A, aplikasi B. Nah, kita sebagai orang yang desain bisnisnya tahu, dari segi bisnisnya tahu, dari segi codingnya tahu, kita bisa memproyeksikan, ini tuh sebenarnya untuk bikin suatu website perusahaan ABCD dengan fitur yang misalnya ada 2 fitur, ini tuh tingkat kesulitannya seperti apa gitu. Nah, kita harus bisa mentranslate bahasa tersebut gitu. Berarti memang benar-benar menjembatani ya. Iya, antara betul. informatika sama bisnis yang Iya, lagi di develop. betul. Nah, karena kita dari tadi udah ngomongin bisnis, kita mundur timelinenya ke belakang. Oke. Dari ke kampus. Oke. Nah, jadi kan kita tahu ya, kalau misalnya Kang Gamas ini adalah alumni dari Sistem Informasi ITENAS. Nah, apa sih Kang Gamas yang bisa Kang Gamas ceritain ketika pengalaman di kuliah itu, belajarnya apa dan seperti apa, dan sampai sekarang bisa berkarir di karir sekarang, dan boleh ceritain juga sekarang bekerjanya di bidang apa? Oke. Buat dari pengalaman waktu kuliah ya, awal sebenarnya aku juga termasuk orang yang bingung kayak informatika atau sistem informasi gitu. Kayak awal bener-bener awam gitu, kayak bener-bener abu-abu lah gitu, kayak nggak tahu ya. Kayak oke lah, terus tapi ada yang nyaranin dari saudara katanya, sistem informasi aja, karena dari sistem informasi nggak selalu coding gitu katanya.
oh ya udah aku cobain. Awal-awal emang kelihatannya kayak kita belajar buat ada coding dasar, terus kita diajarin gimana sih cara misalnya dalam suatu project itu tuh awalnya kita cara mendesainnya kayak gimana, apa aja yang dibutuhkan, terus kayak apa aja sih si apa ya disebut bentar guys lupa entar. Santai. Mungkin apa ya, lebih ke pas di kuliahannya itu matkul-matkul dasarnya sama kayak informatika gitu. Oh ya, untuk mata kuliah dasarnya sebenarnya hampir overall sama, cuman kita lebih ada yang cenderung dari sisi bisnisnya gitu. Kita gimana sih cara memperkenalkan bisnis, membuka wawasan, gimana sih cara dari si bisnis, dari misalnya contoh kayak gimana sih peluang kalau kita punya toko laundry, terus kita pengen memasukkan teknologi ke dalamnya, gimana sih caranya, kita desainnya gimana, kayak gitu. Berarti emang udah udah dikuasai banget nih selama perkuliahan di ITENAS, dan kemudian sampai berkarirnya juga sama gitu ya. Relevan karena kan beberapa dari Gen Z mungkin sekarang ada yang jurusan kuliahnya apa, tapi kerjanya apa. Mas ini ITENAS People, kalau misalnya kita tadi udah bahas juga kerjanya relevan. Mbak diceritain kan sedikit di karir yang sekarang itu kerjanya sebagai apa dan ngapain aja gitu. Ya, kebetulan kalau sekarang aku di Bank BCA, Bank Sentral Asia, kebetulan aku ngejabat sebagai IT spesialis, dimana kalau daily pekerjaan aku sebenarnya di Bank BCA itu sebagai back end developer, dimana kita ngebikin aplikasi gitu. Aku kebetulan di aplikasinya namanya e-service, itu aplikasi cabang BCA gitu. Jadi kita ngedevelop aplikasi di mana setiap nasabah tuh bisa masuk secara self service gitu. Itu langsung ke BCA kah pada saat lulus dari sistem informasi, atau boleh diceritain lulus awal-awal dulu tuh kerjanya di mana atau langsung ke sana? Oh ya, waktu awal lulus tuh emang sebenarnya banyak tuh aku kayak apply ke perusahaan B, perusahaan A. Cuman ketika waktu ada interview dan lain sebagainya ternyata cocoknya di BCA tuh masuknya. Jadi dari awal pertama aku langsung masuk ke BCA gitu. Oke, berarti emang kalau lulus fresh graduate gitu emang harus rajin-rajin buat apply job gitu ya. Jangan cuman udah lulus terus kita enjoy belum dapat kerjaan apa-apa, karena memang harus dikejar ya. Kalau misalnya udah nggak kuliah kan bingung itu mau ngapain lagi. Betul. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang kuliah lagi nih ya, pengalaman apa sih kan yang selama di ITENAS tuh berkesan banget dan bahkan jadi hal yang sangat mendukung gitu selama perjalanan karir? Oke, kesannya ya. Waktu itu ini sih, ketika aku kalau nggak salah semester 2 atau semester 3 gitu, kayak diperkenalkan sama adanya himpunan. Dulu waktu itu aku himpunannya masih gabung sama IF, jadi masih HMIF, jadi kayak informatika sama sistem informasi tuh masih gabung. Jadi kayak diajarin gimana sih caranya berorganisasi, gimana sih cara ngobrol gitu, sama misalnya berinteraksi antara satu dan lainnya gitu. Di situ aku dapat banyak sekali soft skill ya, disebut soft skill. Kayak gimana sih cara kita buat ngobrol di depan banyak orang, ataupun kayak misalnya nanti sama atasan gitu kan, kita bisa takut nih deg-degan gitu ya, takut. Aku banyak belajar sih di situ gimana sih cara buat soft skill yang ada di himpunan itu. Oke, karena tadi kan kita udah ngebahas tentang organisasi yang memang banyak banget juga yang bilang kalau organisasi itu penting ya, belajar cara bersosialisasi, entah untuk bekerja nanti ngobrol-ngobrol ke atasannya harus seperti apa, terus memahami banyak karakteristik orang. Nah, ada nggak sih tips menggeluti dunia kerja gitu? Karena kan tadi kalau misalnya kita udah bekal dari pengalaman sosialisasi di himpunan gitu, kalau di tempat kerjanya apa sih yang bisa di-share tipsnya ke adik-adik mahasiswa yang masih berkutik gitu di himpunan gitu ya? Boleh di-share kan? Sebenarnya tipsnya kayak kita jangan ngerasa kita tuh cukup gitu, kayak pelajaran yang ada di kuliah cukup. Oh, aku udah belajar A, B, C, ya udah A, B, C aja. Karena ternyata setelah aku masuk ke dunia kerja, ilmu yang aku punya tuh ternyata kelihatan, oh ternyata di luar sana tuh masih banyak ilmu yang belum aku pelajari gitu. Kayak kita harus tetap terus belajar dan kayak cari tahu hal-hal baru aja di luar sana gitu. Berarti harus selalu merasa haus
gitu Iya, ya. betul, Kalau betul. misalnya udah bisa sesuatu jangan sampai ya udah merasa udah bisa dan Iya. cukup nggak mau belajar Betul. lagi gitu. Nah Kang, ini aku ada pertanyaan apa ya yang muncul tiba-tiba aja gitu. Kalau misalnya seputar dunia kerja antara sistem informasi dan informatika gitu ya. Kalau di telinga orang mungkin lebih familiarnya di teknik informatika atau Betul. mungkin informatika aja Iya. gitu. Nah kira-kira persaingan di dunia kerjanya itu mereka ketat banget kah atau informatika punya sendiri, sistem informasi punya sendiri? Kebetulan kalau di dunia kerja saat ini ya kayak kita nggak bisa pungkiri kayak teknologi itu udah merambah di semua industri gitu, kayak mau di perbankan pasti ada teknologinya, mau di pokoknya setiap industri itu udah pasti ada teknologinya gitu. Dan juga sekarang balik lagi kayak yang aku omongin pertama, sebenarnya pasarnya informatika dan sistem informasi itu udah pasti kebagi. Kalau misalnya kita tahu programmer yang kayak full code gitu, itu pasti informatika punya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa sistem informasi juga bisa tuh jadi programmer atau bisa pun jadi, kalau di tempat aku disebutnya project owner, di mana dia tuh yang seperti aku tadi bilang, di mana dia ngedesain gimana sih cara untuk ngembangin si aplikasi itu mau dibawa kemana sih sebenarnya gitu. Nah itu biasanya yang menganalisis suatu aplikasi tersebut biasanya banyaknya dari sistem informasi untuk menganalisisnya. Oke. Berarti Kang Gamas ini secara tidak langsung bisa menyanggah opini orang-orang awam gitu yang nggak pernah dengar sama sekali tentang sistem informasi, yang mungkin mereka mikirnya kayak sistem informasi itu apa dan mungkin susah cari kerja, itu nggak ada sama sekali. Iya, nggak ada sama sekali ya. Karena mungkin sekarang teknologi sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan, Betul. jadinya sistem informasi dan teknik informatika itu pasti lapangan kerjanya banyak banget. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita seru-seruan mengingat ke masa-masa kuliah nih Kang, ada nggak sih satu matkul yang paling Kang Gamas ingat dan mungkin bisa relevan sama salah satu job desk pas berkarir sekarang? Oke. Kasih tahu. Kalau waktu kuliah ya, waktu pertama aku semester 2 atau semester 3 dikenalin nama mata kuliahnya kalau nggak salah rekayasa perangkat lunak. Situ aku belajar pertama kali hands on coding, dimana ya belajar gimana sih cara bikin suatu aplikasi, kayak bikin kecil-kecilan sih sebenarnya, kayak bikin dalam bentuk bintang atau misalnya bikin bentuk bintang atau yang sederhana-sederhana. Cuman kayak waktu pertama kali aku dikasih itu aku ngerasa oh aku suka nih gitu. Makanya sampai sekarang aku mutusin buat berkarir sebagai backend developer, di mana kebanyakan emang daily works-nya itu terkait dengan codingan. Oh, berarti emang dari awal pas dikasih matkul-matkul yang dasar, terus udah langsung ke suka gitu ya? Iya, betul. Jadinya diterusin gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin dosennya, dosen ITENAS dari sistem informasi, ada nggak sih yang paling memorable gitu, Kang Gamas? Mungkin antara galak banget atau baik banget gitu, ceritain boleh. Oke. Sebenarnya dosennya asik-asik ya, karena sistem informasi kalau di ITENAS itu dosennya masih bisa dibilang masih muda-muda gitu, kayak jadi kita kayak teman gitu. Cuman yang paling memorable tuh kayaknya dosen pembimbing skripsi aku deh, itu Ibu Bu Nur Fitriat ya. Ibu Bu Nur tuh kayak selalu ngasih motivasi, selalu waktu bikin skripsi gitu ya, ketika kita lagi motivasinya turun, lagi aduh capek gitu, tapi Bu Nur selalu ngejar kita, udah sampai mana, kayak udah segimana, ayo kayak ditunggu gitu, kayak ya bimbingan dan lain sebagainya gitu. Siapa tadi? Bu Nur Fitriati ya. Nur Fitriati dari sistem informasi. Betul. Ini cukup Memorable. menjadi ini ya, seseorang yang mendorong motivasi Iya, dari betul. Kang Gamas. Dan Iya. anak sistem informasi kalau misalnya dapat dosen Bu Nur itu tandanya buat jadi pembimbing TA karena butuh motivator Betul, ya, iya. mahasiswa tingkat akhir gitu. Nah Kang, kalau misalnya boleh nggak sih satu kalimat ajakan gitu ke teman-teman di ITENAS ini, mungkin yang baru mau daftar ke ITENAS atau mungkin udah jadi mahasiswa atau mahasiswa sistem informasi, ada nggak sih kesan dan pesan buat mereka semua? Boleh dikasih tahu. Oke. Buat teman-teman yang kayak masih ragu ataupun masih nggak tahu nih sistem informasi itu apa, sebenarnya kita di sistem informasi sangat banyak reach
berbagai macam peluang kerja, di mana kita bisa jadi programmer, kita bisa belajar gimana sih caranya coding. Selain itu juga kita tahu gimana sih caranya alur proses pembuatan suatu proyek IT gitu, mulai dari membuat arsitekturnya, apa arsitektur yang ingin digunakan, framework apa yang digunakan, dan selain itu juga kita bisa lihat model-model apa sih yang ada di dunia saat ini gitu, kayak enterprise arsitektur dari segi security dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk ikut gabung sama sistem informasi ITENAS, karena kita di sini akan belajar banyak hal di dalamnya. ITENAS people yang masih bingung ya milih antara sistem informasi atau informatika gitu, dan mungkin juga mikirnya kayaknya informatika aja karena sistem informasi takut lapangan kerja lebih sedikit. Itu enggak banget ya, karena semuanya pasti udah ada porsinya masing-masing di lapangan kerjanya nanti. Dan juga tadi udah disebutin kelebihan dan perbedaan dari teknik informatika gitu, yang dimana kalau misalnya bisa ditarik kesimpulan tadi, di sistem informasi itu lebih belajar tentang grand design dan lain sebagainya dibandingkan informatika yang memang lebih mengarah ke coding atau programmernya aja gitu, programmingnya aja. Nah, ITENAS people, karena tadi kita juga udah banyak membahas tentang pengalaman ya Kang, pengalaman organisasi selama di kampus, pengalaman berkarirnya sekarang selama tadi fresh graduate-nya itu proses menjadi karyawan atau bekerja di BCA-nya seperti apa juga udah diceritain. Mungkin perbincangan kita dicukupkan karena sharing-sharingnya sudah cukup insightful banget kan, apalagi buat saya yang nggak tahu gitu bedanya. Tadinya kan aku juga nggak tahu ya bedanya antara sistem informasi dan teknik informatika. Jadi kalau misalnya ITENAS people udah nonton sampai selesai, semoga udah nggak bingung lagi karena tadi udah dikasih tahu juga sama Kang Gamas ini terkait dengan sistem informasi. Nah, ITENAS people, kalau misalnya udah tahu pengen ke jurusan apa dari beberapa episode yang udah ditampilin di Pathway Stories Alumni Talks, langsung aja kepoin Instagramnya kita. Kalau misalnya untuk pendaftaran ada di pnp.itenas, itenas.official. Dan kalau misalnya kamu juga bingung mengenai informasi lowongan kerja, boleh banget langsung pantengin Instagramnya @cdcitenas. Dan karena beberapa waktu yang akan datang ini akan ada satu event besar di ITENAS, yaitu ITENAS Job Fair. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh lowongan kerja atau mungkin butuh insight gitu ya kan dari berbagai perusahaan, jangan lupa datang di minggu depan. Jadi pantengin di Instagramnya @cdcitenas. Terima kasih ITENAS people.